Assalamualaikum pemirsa, kali ini Sultan Malano Channel akan berbicara tentang Bali sesuai pengalaman baru pulang dari Bali kemarin. Kami ingin menyampaikan hal-hal unik dan penuh pesona tentang Bali. Hal yang pertama adalah laut dan pantai. Di Bali, hal ini memang sangat-sangat unggul. Sangat wajar kalau Bali menjadi tujuan wisata karena Bali mempunyai laut, mempunyai pantai yang begitu mempesona. Pantai di Bali begitu landai dan bisa dipakai untuk berselancar. Saya udah pergi ke beberapa pantai di Jakarta, Pulau Seribu, Batam, Rupat. Saya belum pernah melihat orang berselancar, tapi di Bali saya benar-benar terjun ke laut, dan ketika kita udah masuk ke dalam laut sekitar 100 meter itu pantainya masih setinggi pinggang kita. Dan ombak di Bali pun memang ombak yang sangat cocok untuk berselancar. Makanya begitu ramai wisatawan berselancar di Bali. Kemudian pantai di Bali, terutama yang bagian selatan, begitu curam. Sangat kontras dengan pantai di sepanjang Kecamatan Kuta. Nah, itu juga pesona tersendiri. Pantai yang curam itu menjadi tempat resort-resort mewah dan juga tempat pura. Salah satu pura yang ada di pantai yang curam, pantai sebagian selatan itu adalah Pura Uluwatu. Itu anak-anak pemirsa, nampak pemirsa? Tuh. Itu anak-anak. Kecil. Bule. Wow. Wow. Yuhu. Ini pemirsa anak kecilnya. Oke. Halo. Kedua, langit dan alam Bali. Yang saya herankan di Bali itu langitnya begitu merah merona. Saya belum pernah melihat langit semerah itu di Pekanbaru atau dimanapun. Langit di pantainya waktu sunset itu merah merona. Merah sekali. Begitu juga ketika sunrise, saya pantau dari atas hotel ke daerah sekitar bandara, itu juga merahnya minta ampun. Memang di tempat-tempat lain juga langit itu merah merona waktu matahari terbenam ataupun matahari terbit. Tapi di Bali merahnya kelewatan. Entah cuman perasaan saja yang lagi happy atau memang kebetulan memang lagi merah-merahnya. Karena waktu itu cuaca juga tidak terlalu bagus. Cukup berawan, banyak awannya, tapi merahnya minta ampun. Kalau di Pekanbaru misalnya kalau terbit matahari itu berawan, itu nggak kelihatan merah-merahnya. Tapi di Bali betul-betul merah merona. Itu yang Sultan Malano rasakan ketika di Bali. Di Bali juga alamnya sama lah seperti Sumbar ya, berbukit, berlembah, ada dataran juga. Ya tidak jauh beda. Kalau untuk alam lah sama-sama lah cantiknya Bali dengan Sumatera Barat atau daerah-daerah lain. Yang ketiga, patung dan pura.
itu sangat mendominasi di Bali. Kalau pura tentu karena tempat ibadah itu sangat banyak di Bali. Tapi patung paling banyak di Bali dari daerah manapun di Indonesia kayaknya. Setiap pojok-pojok kota itu dihiasi dengan patung. Dan rata-rata patung itu patung-patung dari dalam cerita pewayangan seperti cerita Mahabharata itu. Jadi patung memang sangat banyak di Bali untuk menghiasi kota menjadi ciri-ciri khas Bali. Yang keempat, di Bali itu banyak bulenya. Lebih banyak dari semua daerah di Indonesia yang saya kunjungi. Ya seperti Bukit Tinggi kan ada juga bulenya, tapi nggak sebanyak di Bali. Kalau kita pergi ke Legian, itu wisatawan itu memang rata-rata bule semua. Ya orang-orang Indonesia malah nggak sebanyak bule. Jadi semua wisatawan di Legian, di Kuta yang kita lihat itu lebih dari 50% bule. Gitu. Jadi memang banyak orang asing di Bali, berarti Bali memang sangat terkenal di mancanegara karena begitu banyak orang bule datang ke Bali dan menjadi pemandangan yang sangat biasa di Legian. Kelima, hal lain yang unik di Bali adalah tidak ada bangunan pencakar langit. Tidak seperti di Jakarta, tidak seperti di Pekanbaru, tidak seperti di Batam, tidak seperti di Bandung dan daerah kota-kota besar lainnya. Di Bali tidak ada gedung pencakar langit. Katanya gedung yang tertinggi di Bali hanya 10 lantai, yaitu Hotel Inna Inn di Sanur. Hotel itu dibangun sebelum muncul peraturan dilarang membangun gedung tinggi di Bali. Alasan pemerintah Bali adalah untuk menjaga kekhasan Bali, untuk menjaga langit Bali supaya keadaan alamnya lebih menonjol daripada bangunan-bangunan yang tinggi tersebut. Yang keenam, ternyata di Bali nggak susah mencari makanan halal. Rata-rata yang disajikan oleh restoran ataupun hotel adalah makanan halal. Karena mereka juga mengerti konsumen mereka. Kalau ada di restoran itu menyediakan babi, itu orang Islam tidak akan mau masuk. Walaupun mereka nggak makan babi. Jadi rata-rata restoran di Bali itu nggak menyajikan babi kecuali untuk orang Bali sendiri yang memang mereka tulis babi jelas-jelas. Yang ketujuh adalah juga tidak susah mencari masjid di Bali, terutama di Tuban. Di Tuban itu banyak masjid. Kalau kita mendengar azan di suatu masjid di Tuban, kita akan mendengar suara azan di masjid yang lain di tempat yang sama, gitu, di daerah yang sama. Jadi azan bersaut-sautan itu cukup ada juga di Bali ternyata, yaitu di daerah Tuban. Jadi masjid ini azan, masjid ini azan, masjid itu azan. Nah, itu ada di Bali. Terutama daerah perkotaan ya, seperti Denpasar, Kuta, itu tidak susah mencari masjid. Ya, itulah pemirsa yang hal-hal yang unik dan mempesona di Bali yang Sultan Malano rasakan. Jadi bagi yang udah pernah ke Bali atau sering ke Bali, silahkan tulis komentar.
Bagi yang belum pernah ke Bali, ini bisa menjadi rujukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.